Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya terima kasih Istri selaku Kepala Sekolah SDN nomor 3 yang telah memberi saya waktu dan tempat untuk menyampaikan tugas saya, yaitu tentang budaya positif aksi nyata ini, dan nanti ada program yang akan saya ibaskan ke teman-teman. Harapannya nanti teman-teman bisa membantu saya untuk pengibasan program yang sudah saya buat. Nanti untuk hasilnya itu, untuk kalau ada evaluasi nggak apa-apa, kalau berhasil ya alhamdulillah. Itu okay. Jadi ini tentang budaya positif, yaitu tugas dari saya PGP angkatan 11. Di sini nanti budaya positif ini menurut saya itu adalah yang harus dijalankan untuk kedepannya dikembalikan kepada murid atau siswa. Budaya positif yaitu nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Karena pada dasarnya kalau anak zaman sekarang itu di budaya positif ini saya rasa kurang, karena banyak anak itu bahasanya kasarnya itu badul, susah diomongi dan sebagainya. Makanya pada budaya positif ini saya mencoba untuk mengibaskan ke panjenengan semua supaya ke depan anak murid didik kita itu menjadi lebih baik ke depannya di luar sekolah maupun di dalam sekolah. Nah, ini coba sekarang untuk refleksi atau kita cobalah membuka kepalan tangan, tutup menutup kepalan tangan. Nah, kita mengepal. Kalau kita mengepal ini, siapa yang sesungguhnya memegang kontrol tangan kita? Jempol. Yang memegang kendali atau kontrol? Jempol. Sama Pak Alvin, memegang kalau kita mengepal? Jempol, jari. Kalau kita membuka? Semua. Apa? Kontrolnya siapa? Sinten? Bukan, kontrolnya itu adalah diri kita sendiri. Ya. Kita mau melakukan ngepal, mungkin kalau jempol yang jari telunjuk mungkin ngepal diri gimana? Ya. Jadi kan diri kita sendiri yang mengontrol sesungguhnya buka dan tutup tangan kita. Sama di anak itu kalau melakukan hal yang kurang baik, itu yang bisa mengontrol dirinya sendiri adalah dia sendiri. Ya. Kita sebagai guru mengingatkan atau menuntun mereka menjadi anak yang lebih baik. Jadi kontrol dirinya sendiri itu ya anak itu sendiri. Next. Ini teori kontrol bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Pertama ada stimulus respon, realistis atau kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya yaitu realitas kebutuhan kita berbeda. Stimulus yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang yang lain. Stimulus respon yang berikutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan terakhir, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya, model berpikir menang. Jadi intinya ini ada hal positifnya, kemudian yang sebelah kanan itu hal positifnya. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol yang bisa kita terapkan di anak didik kita nanti supaya kedepannya lebih baik. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Artinya jika tadi kan
dikembalikan ke anaknya sendiri, tapi kita juga punya peran untuk mengontrol anak didik kita ketika anak tersebut tidak berperilaku baik. Contoh misal anak kita kan sudah mempunyai tempat sampah, anak itu harus diwajibkan buang sampah pada tempatnya. Jika anak itu membuang sampahnya di tempat yang salah, berarti kita wajib mengingatkan. Itu suatu mengontrol dan guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dalam artian, jika seseorang atau anak itu berbuat salah, pasti kan mesti nggak mengaku, tidak mau mengaku. Nah, sebagai guru ini tugasnya dia benar supaya anak itu merasa salah. Kadang kan tidak dipaksa, dia tidak mau mengaku. Nah, tugasnya kita dulu itu dia bisa mengakui kesalahannya apa yang dia berbuat. Itu. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya, artinya apa yang dilakukan siswa dari kesalahan itu dia bisa mengakuinya dan berubah menjadi yang lebih baik. Hanya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, apabila anak itu merasa yang sangat salah dan berakibat nantinya tidak baik, kita tidak apa-apa memaksa. Karena apa, kalau kita biarkan anak itu melakukan salah, maka berikutnya dia akan melakukan kesalahan yang sama, akan menjadi otomatisasi dia terus berbuat salah dan tidak akan benar. Lanjut. Berikutnya ini adalah daftar konten atau daftar isi di dalam yang akan saya bahas kali ini. Yang pertama adalah perubahan paradigma pendidikan, yang kedua ada disiplin positif dan nilai kebajikan universal, ketiga ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, yang keempat ada keyakinan kelas, kelima kebutuhan dasar manusia, keenam posisi kontrol, dan tujuh adalah segitiga restitusi. Next. Nah, ini adalah kata dari Gajah Dewantara. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidikan hanya dapat merawat dan menuntut tumbuhnya kodrat itu. Next. Nah, ini filosofi pemikiran Gajah Dewantara. Yang pertama, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak atau alam dan zaman agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Yang artinya pendidikan adalah menuntun. Ini kita sebagai pengajar itu harus menuntun atau mengarahkan anak itu ke hal yang lebih baik sesuai dengan zamannya. Misal kalau di era sekarang, era 2024 ini pasti semua pembelajaran bisa dilakukan dengan digitalisasi. Nah, itu makanya Gajah Dewantara itu punya kata-kata sesuai dengan zamannya. Nah, artinya itu digitalisasi itu bisa diterapkan pada anak pada saat kita melakukan pembelajaran atau memberikan materi kepada siswa. Kemudian yang kedua, pendidikan menghamba pada murid. Pendidikan harus berpihak kepada murid sesuai dengan minat, bakat dan kemampuan anak. Jadi kita sebagai guru ini mengajar atau memberikan materi, terus ngomongi. Nah, itu muaranya semuanya itu kembali ke murid. Jadi tujuan utamanya nanti adalah atau finishnya itu di murid itu sendiri. Kemudian guru ibarat petani. Nah, sekolah ibarat lahan atau tanah dan murid ibarat benih. Petani hanya dapat menuntun tumbuhnya benih dengan merawatnya. Ya, itu kita mengarahkan anak, terus memberi pembelajaran ke anak. Nanti hasilnya itu kesuksesan yang dimiliki oleh anak itu sendiri. Lanjut. Nah, berikutnya disiplin positif dan nilai kebajikan universal, teori motivasi, kesepakatan kelas. Next. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, atau yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak dapat melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Maksudnya ketika kita mau mendisiplinkan murid kita, berarti kita harus melakukan disiplin terlebih dahulu, karena kita sebagai contoh mereka. Kalau kita nggak disiplin, ya mungkin nanti murid kita akan mencontoh kita hal yang tidak disiplin. Contoh datang terlambat. Nah, itu kan kita kalau datang terlambat terus negur murid kita yang terlambat, nanti muridnya berapa itu dia terlambat, maksud saya seperti itu contohnya.
Ini dari kutipan Ki Hajar Dewantara halaman 470. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Artinya kita sendiri sebagai kontrol diri kita sendiri sebelum kita memerintah kepada orang lain. Ini 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama ada motivasi eksternal. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Paham menjadi yang 1? Umpamanya seperti apa? Bu Santi mungkin untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Contoh di murid kita yang seperti apa? Dari arti nomor 1. Ada yang paham? Paham? Lepas? Bikon Buina. Nah, jadi artinya gini, dia itu misal kita memberi hukuman jangan terlambat sebelum berangkatnya harus sebelum jam 7. Nah, dia orang ke sekolah itu bukan karena mencari ilmu, tapi karena apa? Takut terlambat. Nah, itu yang nomor 1 ini. Jadi, terus aku tak sekolah tak budal setengah 7 penting aku tak telat. Tapi dia tidak memikirkan padahal dia itu sekolah untuk mencari ilmu. Seperti itu. Yang kedua, motivasi eksternal juga untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, misal ada anak dan orang tuanya berkata, kau dapat 100, kamu tak kasih, tak belikan sepeda. Berarti dia tujuannya kan bukan mencari ilmu, tapi mencari sepeda. Nah, ini motivasi eksternal yang seperti itu maksudnya dari nomor 2. Nah, yang ketiga ini yang tujuan disiplin yang bisa kita lakukan, yaitu untuk motivasi internal ini, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Contoh, saya ingin menjadi yang sukses, berarti saya harus melakukan apa-apa. Contoh, aku tak belajar yang disiplin, aku belajar yang rajin, terus melakukan hal yang disiplin, terus membanggakan orang tua, biar nanti ke depan saya menjadi anak yang baik. Nah, itu yang nomor 3, motivasi internal diri sendiri. Jadi kontrolnya ya dia diri sendiri, bukan karena tuntutan orang lain. Kayak tadi beli sepeda, terus sepeda telat, guru sama gurunya dikasih, jam 7 harus sudah di sekolah. Nah, itu seperti itu contohnya. Next, hukuman dan penghargaan. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika seseorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya agar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Kemudian yang ketiga, dalam jangka waktu lama penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Dari sini bisa dimengerti? Artinya gini, boleh gak kalau guru itu memberikan reward kepada murid? Berupa barang? Boleh. Tetapi kalau dari kata-kata ini tidak boleh keseringan, maka akan menjadi keterbiasaan dan ketergantungan. Nah, itu soal itu. Karena nanti anak itu akan ketergantungan. Misalnya aku lihat kerjanya, nah itu dia mau butuhin tuh dia kan seperti itu. Lanjut. Next, kita analisa. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Artinya hukuman itu pasti terjadi kalau dia tidak melakukan. Tapi kalau konsekuensi itu no. Konsekuensi no. Kan perjanjian antara 2 orang atau banyak orang, misal guru dan murid-muridnya. Konsekuensi nanti kalau tidak mengerjakan akan mendapatkan hadiah menulis 1 lembar buku, nah, seperti itu, atau 1 lembar. Itu konsekuensi. Kalau hukuman kan pasti yang diberikan guru. Contohnya nanti kalau kamu nggak kerjakan nanti disuruh pulang. Nah, itu kan hukuman pasti terjadi, kan nggak ada perjanjian antara murid dan guru. Kedua, membuat anak sakit atau fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, itu hukuman. Yang konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Dari sini paham ya? Jadi artinya hukuman itu apa ya? Sakitnya lama, membuat sakit
misal dipermalukan di depan kelas. Nah, misal tidak rame terus dipermalukan bibirnya dicoleti. Akhirnya kan anaknya, mau dicoleti, akhirnya dia sakit hati dan luka itu sampai lama. Tapi kalau yang konsekuensi hanya sekejap supaya anak itu tidak merasa kesakitan atau merasa yang berkelanjutan seperti itu. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan dan konsekuensinya anak menghargai disiplin. Nah, kalau kasih hukuman yang berlebihan pasti itu anak lama-lama akan bosan dengan disiplin, artinya akan selalu melanggar disiplin atau aturan yang diberikan di sekolah. Akhirnya kan dikasih hukuman terus dikasih hukuman, akhirnya dia akan meneruskan hal yang tidak baik itu. Kalau anak menghargai disiplin, bukan hukuman yang diberikan itu supaya anak itu jerah, tetapi dia tidak akan melakukannya lagi. Next, mendorong anak menyakiti diri sendiri, jadi hampir sama. Pokoknya kalau hukuman itu yang membuat anak itu pasti merasa kayak shock gitu. Dan konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri. Dan yang berikutnya, hukuman berikutnya konsep diri yang buruk, konsekuensinya konsep diri yang baik. Next round. Ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu ya sama kayak tadi, peraturan yang dibuat antara guru dan kelas atau muridnya untuk membuat aturan-aturan yang dapat dilaksanakan oleh murid itu sendiri dan juga gurunya sendiri. Jadi kayak yang tadi dari awal, anaknya dikasih peraturan, berarti gurunya ya juga harus menaati peraturan itu, karena kan guru itu di buku dan ditiru peraturan. Misalkan selalu mengembalikan buku ke tempatnya, berarti keyakinan kelasnya itu tanggung jawab, berarti diarahkan anak itu punya tanggung jawab, yang artinya setelah dia membaca buku harus otomatisasikan, dikembalikan ke rak buku ataupun ke tempat bukunya itu sendiri. Dan seterusnya, ini dilarang mengganggu orang lain, misal keyakinan kelasnya harus menghargai atau menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian peraturan yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Artinya ini menghormati orang lain kan yang diberikan kan, yang memberikan aturan kan bapak ibu guru. Berarti dia harus menghormati bapak ibu gurunya supaya dia bisa datang di sekolah sebelum 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan, yaitu berarti keyakinan kelasnya keselamatan bagi dirinya sendiri dan orang lain, sama itu menghormati orang lain juga. Kemudian peraturan berikutnya, dilarang menggunakan narkoba, berarti kan keyakinan kelasnya kesehatan, yang artinya kan untuk menjaga kesehatannya dirinya sendiri. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, jadi menghormati orang lain, keyakinan kelasnya diarahkan. Intinya yang keyakinan kelas atau nilai kebijakan itu nilai yang harus diterapkan anak itu sendiri. Kalau anak sudah diterapkan untuk keyakinan kelas atau nilai kebijakan ini, pasti dia akan sendirinya tahu. Nah, mungkin ini kok kali sampai harus bertanggung jawab kalau sudah seperti ini, harus dikembalikan lagi ke depannya. Kalau kita mengingatkan seperti itu, pasti insya Allah anak itu akan paham. Dengan otomatisasinya dia akan melakukan kewajiban dia. Kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah ini kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada power atau penguasaan, survive, bertahan hidup, fun, kesenangan, freedom, kebebasan. Nah, ini kebutuhan dasar yang dimiliki orang atau manusia. Next. Ini posisi kontrol. Nah, ini posisi kontrol kita sebagai guru itu pasti ada 5 ini. Bisa pemberi hukuman, ada guru yang sering memberi hukuman. Itu yang tadi sudah dijelaskan di depan. Kemudian membuat rasa bersalah, terus menjadi teman, kemudian pemantau atau manajer. Ini pasti yang dimiliki guru. Tapi selama ini mungkin kita nggak paham nama posisi kontrolnya, tapi kita sudah melakukan. Kelima ini boleh nggak diterapkan? Boleh, ya boleh, karena tergantung apa dulu yang dilakukan anak tersebut. Tapi sebenarnya kita jauh-jauh hari sudah melakukan, cuma namanya posisi kontrolnya apa? Ini saya sedikit saja
memotivasi identitas gagal, identitas berhasil, dan identitas berhasil mengontrol diri. Ini saya bahas satu. Yang pertama, penghukum menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Artinya kalau anak punya kesalahan itu dilokoni, kamu itu gini-gini, ya itu menghardik. Kemudian membuat orang salah berceramah, seharusnya yang bahasa lebih halus, harusnya ibu kecewa, bapak kecewa, kamu harus begini. Kalau kamu melakukan ini, apa yang akan terjadi? Itu yang membuat orang merasa bersalah yang saya jelaskan tadi, sehingga anak tersebut bisa mengakui kesalahannya, bukan egonya sendiri. Pak, saya tidak melakukan kesalahan, saya tidak ini, dia yang melakukan. Itu namanya anak itu tidak mempunyai rasa bersalah. Kemudian ini yang sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Jadi ditanya, alasanmu apa? Kita kayak sebagai temannya, kamu kok melakukan ini karena apa? Sehingga anak itu menjelaskan. Beda dengan yang membuat orang bersalah tadi ya. Kalau yang orang bersalah supaya anak itu mengakui kesalahannya. Tapi kalau teman, dia guru menanyai alasanmu kenapa kok kamu melakukan seperti itu. Nah, itu pasti panjenengan semua itu sudah pernah melakukan, gitu. Nah, terus pemantau. Nah, kalau pemantau itu menghitung atau mengukur, dibandingkan. Misal, kamu melakukan ini, apa tuh yang dirugikan orang lain? Jika kamu melakukan hal ini, hikmahnya apa untuk orang lain? Jadi kayak membuat perbandingan, mana yang baik yang akan dilakukan anak tersebut. Kemudian manajer, nah ini mengajukan beberapa pertanyaan sehingga bisa anak itu mengaku kesalahan, terus memperbaiki kesalahannya, terus apa yang harus dilakukannya. Itu kalau posisi sebagai manajer. Next, itu contoh-contohnya ada. Nah ini masuk ke segitiga restitusi. Kemarin saya izin ke Bu Rama meminta sampel 2 anak untuk melakukan segitiga restitusi ini kepada Ilham dan Dida. Nah ini juga sama kayak tadi, tapi posisi saya di video itu sebagai teman. Jadi pertanyaannya seputar yang tadi. Nah sebagai teman tadi. Jadi saya tanya alasannya kenapa. Itu saya memposisikan sebagai teman. Next, ini segitiga restitusi. Ada pertama langkahnya itu validasi tindakan salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas yang tadi ditabel tadi, kemudian menstabilkan identitas supaya anak itu tidak down dengan kesalahan yang sudah dia buat. Next. Nah ini kemarin contoh dokumentasinya tidak sama ya. Next. Ciri-ciri restitusi. Satu, bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi contohnya anak itu melakukan kesalahan, kita tidak menuntut anak itu menebus kesalahannya. Contohnya mencoret-coret tembok. Nah, itu ceten, ayo untuk tembok. Nah itu salah. Tetapi harus belajar dari kesalahan. Tidak menuntut dan bersih lagi diapakan, dan jangan diulangi lagi seperti itu. Intinya seperti tidak. Kita sebagai guru, gue kudu dicek sing apik mending masih ben gak koyo ngono neh. Nah itu karena menebus dia. Nah, kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Memperbaiki hubungan ini misal dia melakukan kesalahan sama guru, kita tidak boleh memusuhi anak itu. Misal tadi menghilangkan bolpennya gurunya, terus aku pukul sama anak ini, aku ngomongin, nah itu yang tidak boleh. Ya, jadi kita harus tetap memperbaiki hubungan kita dengan murid kita selayaknya kita guru murid, karena pendidikan itu finishnya juga ke murid itu sendiri. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Nah ini kita menawarkan, kalau dia melakukan salah harus apa yang melakukan supaya menemukan win solution. Anaknya tidak bundel, gurunya juga tidak bundel. 4, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah kita tadi ini masukkan ke keyakinan kelas tadi. Artinya supaya dia melihat dirinya. Kalau kamu
imbasnya apa? Nah, itu yang nomor 4 ini. Terus kelima, mencari kebutuhan yang mendasari tindakan. Nah, kita cari kenapa kalau anak itu melakukan kesalahan. Contoh, dia tidak mau ikut upacara bendera. Pasti jangan langsung salah-salahkan, tetapi kita cari kenapa toh? Mungkin tidak bawa atau tidak punya sepatu hitam karena takut, dan ternyata di rumahnya itu dia mempunyai ekonomi yang seperti itu. Kemudian nomor 6, fokus pada solusi. Jadi kita sebagai pendidik atau guru, kita fokus memberikan solusi terhadap anak itu ketika anak itu mempunyai kesalahan yang dia buat. Jadi membiasakan. Nah, ini kita masuk program saya. Di sini membiasakan budaya positif dengan menguatkan nilai-nilai kebajikan, peduli melalui program pembiasaan literasi. Tapi sebelum masuk ke literasi, ada poin yang saya sisihkan di sini dari latar belakang. Yang pertama, berkurangnya budaya sopan santun terhadap orang yang lebih tua. Di sini maksud saya, sekarang kan kalau di nomor 3 sendiri ini kita lihat anak-anak kita ini sopan santunnya kurang. Ya, yang yang harus dia lakukan ada sepele, tetapi dia tidak lakukan. Contohnya kayak berbicara kepada kita, kadang itu tidak menggunakan bahasa yang baik atau bahasa Indonesia yang baik. Biasanya ngomong kayak koconi seperti itu. Nah, itu kan berarti kan budaya sopan santunnya sudah tidak ada. Nah, tugas kita nanti kita harus membiasakan anak itu menjadi sopan santun ini. Itu contoh satu. Ada juga itu kalau jalan di depan orang tua atau bapak ibu guru, nah itu kan juga perlu kita perbaiki. Harusnya kan menunduk seperti itu. Terus banyak lagi yang tidak menghiraukan kalau ada keberadaan kita. Padahal ada bapak ibu gurunya diabaikan, kayak nggak kenal. Nah, itu juga termasuk sopan santun. Kemudian sering berbicara kotor, yang ini sering saya temui, ya, iso itu buahnya. Nah, ini kita harus selalu membudayakan sopan santun ini ke anak-anak kita. Masih banyak contoh yang lain yang harus kita perbaiki. Kemudian yang kedua ini, saya melihat dari raport pendidikan kita, terutama sebenarnya ada 3. 1 literasi, 2 numerasi, yang 3 bahwa sendiri itu masih kuning, yang lainnya alhamdulillah sudah hijau. Nah, meskipun sudah ada peningkatan, tetapi masih kuning. Kemarin juga kebetulan saya sama Bu Sri di Dinas Pendidikan. Itu kalau bisa sebelum AKM segera diperbaiki nanti supaya hasil AKM atau ANBK ini sudah berubah menjadi hijau. Meskipun meningkat harus hijau, jangan kuning lagi. Nah, itu. Nah, ini tujuan yang ini saya programkan nanti ke panjenengan, syukur-syukur semua melakukan, monggo. Atau mungkin Pak Alvin sama Bu Santi nanti mencoba di kelas atasnya Pak Alvin, di kelas bawahnya Bu Santi. Tujuannya ini meningkatkan kualitas literasi pasti, karena kalau literasi anak-anak itu baik, kenapa saya ingin kelas 5 kan pasti dia melakukan ANBK atau AKM. Nah, supaya literasinya itu baik. Kadang itu anak itu kalau ada soal panjang nggak dibaca bawahnya pertanyaan terus langsung jawab. Kayak yang sekarang kita baca berita tidak utuh pasti kenanya nanti hoax seperti itu. Kemudian yang kedua, menumbuhkan nilai sopan santun tadi yang sudah saya jelaskan. Kita harus lebih menumbuhkan lagi sopan santun ini di kelas maupun di luar kelas. Ya, nanti saya juga sudah setiap melakukan pembelajaran PJUK selalu saya terapkan nilai-nilai sopan santun. Meskipun masih banyak yang belum melaksanakannya, insya Allah ke depan lebih tegas lagi untuk menumbuhkan nilai sopan santun ini. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas kolaborasi seluruh warga sekolah, yaitu ada kepala sekolah, guru, murid, orang tua. Jadi komputer yang terlibat di situ mungkin nanti Bu Sri bisa mungkin untuk teman-teman bisa meningkatkan kolaborasi, terutama untuk sopan santun dan literasi di program saya. Nanti Bu Sri. Terima kasih. Kemudian yang berikutnya menuntut murid untuk menguatkan profil pelajar Pancasila. Dimensinya yang saya ambil mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Yang dimensi mandiri ini artinya
kan tadi ada sopan santun dan literasi. Maksud saya nanti ada berikutnya yang harus dilakukan di mandiri itu maksudnya kalau kita menyuruh anak literasi disuruh nanti di rumah kita nanti bagaimana anak itu supaya tetap berliterasi di rumah, nanti ada caranya. Insya Allah nanti mudah dan anak itu mau melakukannya. Terus benar kritis yang saya maksud tanpa kita suruh harapannya anak-anak itu tulis automatisasi tanpa disebut dia harus melakukannya. Kemudian kreatif, nah kreatif ini sebagai usaha guru supaya anak kita itu tidak bosan tidak hanya dengan kata-kata ataupun tulisan untuk melakukan literasi ini. Dan yang terakhir menumbuhkan rasa tanggung jawab pada murid dan guru itu pasti. Ya, tanggung jawab itu harus selalu dimiliki oleh guru dan murid. Ini masa kegiatannya. Ini meminta izin memberikan sekolah ini tadi ya. Kemudian minggu pertama, nah ini sosialisasi ini masuk ini, masukkan ini. Kemudian dan penerapannya nanti saya Bu Santi sama Bu Alvin hari Senin Pak Alvin nanti hari Senin coba dilakukan. Kemudian Selasa nanti buat video lagi itu kita memberi umpan balik tentang program yang saya berikan. Terus hasilnya untuk anak apa? Atau ada peningkatan atau tidak? Ini karena sudah mepet harus dikumpulkan. Atau gitu tadi? Kan nanti yang pakai akan ada program buat yang online kan itu nanti. Terus hari Selasanya kan dengan bisa diam di rumah. Tapi nanti bisa di sekolah sama di rumah. Jadi berikutnya aja. Nah ini metode pelaksanaannya. Sebenarnya yang dari keempat metode yang sudah saya lakukan setiap pembelajaran PJOK yang sesi pertama. Karena PJOK itu saya membuat 2 sesi. Sesi pertama itu di kelas, yaitu pemberian materi. Kemudian yang kedua itu praktek di lapangan. Nah yang pertama membaca bacaan materi yang akan diterapkan dalam pembelajaran dengan bersama-sama. Nah ini contohnya di kelas 3 juga sudah, kelas 1 sudah, tapi ada beberapa anak yang kemarin saya tanya nanti pas mau mungkin yang di depan nggak bisa. Kebetulan memang dia yang tidak bisa membaca. Nah, ini kan saya tampilkan materi budaya, kemudian bersama-sama serentak membaca. Tujuannya apa selain melatih literasi, tetapi dia juga paham materi yang saya berikan. Itu. Kemarin ada beberapa anak yang nggak ngomong, saya suruh maju ini di gambar nomor 4. Lainnya aktif, tapi ketiga anak ini diam atau rapi sendiri. Artinya saya suruh maju membaca lagi. Sehingga semua rata mendapatkan materi dan paham materi saya. Nah, ini kelas Krishna, kelas 3 ini kemarin kelas di sini. Next, ini kelas 4 juga sudah. Yang belum di mana? Nanti mungkin saya coba online. Oh sudah. Ini jadi nanti ini Bu Santi. Jenengan kan sekarang tidak ada. Nanti anak-anak diarahkan atau sama dengan kolaborasi dengan orang tua untuk kan ada web sekolah, di link grup sekolah itu nanti suruh membaca perpustakaan digital. Kan ada 2, yang satu buatan dari saya, yang satu resmi dari Bu Deni. Nah nanti suruh milih aja, terus suruh baca salah satu bacaan. Kemudian hari Selasanya anak ditanya, yang kamu baca apa? Inti dari yang dia baca saja. Gak harus menjelaskan seluruh bukunya itu enggak. Yang penting intinya yang kamu baca kemarin apa. Terus itu siapa? Apanya punya? Orangnya siapa yang kamu baca? Misal si Kanjil, si petani. Pak Abi sama yang pertama itu. Dia Pak. Jangan kasih linknya web, terus suruh baca. Atau langsung aja jangan menuju ke perpustakaan sekolah, terus share linknya. Suruh milih bacanya sendiri. Terus suruh baca. Apa? Monggo kalau mau berangkuman boleh, tapi nanti pas waktu hari Selasanya tanyanya itu langsung lesa aja, nggak harus jawaban panjang. Seperti anak-anak ngerti sih, Bu. Yang kamu baca itu apa, tentang apa, maksudnya apa, hikmahnya apa yang kamu ambil dari bacaan. Kalau kelas 1 mungkin nggak usah yang pertanyaan yang simpel aja. Kemudian ya kalau Senin Pak Alvin nanti mencoba yang seperti saya dokumentasi ya. Kenapa? Dikasihkan materi dengan semisal apa ya, kipas.
awal pembelajaran. Apa gitu? Nanti bisa Monggo. Nah ini kemarin ini solusi untuk kelas 1. Kemarin saya pas UKK-nya kedua kemarin sempat ngobrol di sekolah saya itu ada yang tidak membaca, terus dikasih solusi. Kita bisa kalau membaca itu kan tidak harus membaca yang melihat membaca, tapi kan bisa melihat dan mendengarkan. Nah audio video. Nah berarti mungkin nanti kita bisa yang kelas 1 itu bisa ditayangkan video, terus dia bercerita, simbol dengarkan apa, yang kamu lihat apa di video tersebut. Seperti itu Pak. Monggo jangan video boleh, membaca bersama boleh, terus yang online itu pasti. Nanti Selasa kita review, terus nanti Selasa siang kita tes video, umumkan balik setelah melakukan program ini. Kurang 3 menit. Saya rasa sudah cukup. Demikian materi yang sudah saya berikan, semoga bermanfaat dan program yang saya berikan bisa dijalankan dengan baik dan bisa mengevaluasi rapor pendidikan kita menjadi lebih baik atau maju. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa tindak lanjut dari pertanyaan yang diberikan oleh rekan sejawat saya sebagai tugas calon guru penggerak. Yang pertama adalah bagaimana program literasi yang sudah dilaksanakan, program literasi sekolah yang sudah dilaksanakan di sekolah kami itu mempunyai tujuan yang sangat baik, yaitu membantu siswa mengembangkan keterampilan membaca dan menulis sesuai dengan standar akademik. Nah, di mana program literasi sekolah ini sangat mengarah pada pembelajaran sepanjang hayat. Nah, manfaatnya apa? Program literasi sekolah ini begitu digalakkan di sekolah kami. Yang pertama adalah meningkatkan minat dan baca peserta didik serta meningkatkan keterampilan membaca. Nah, materi yang dibaca oleh anak-anak ini berisi nilai-nilai budi pekerti berupa kearifan lokal, nasional atau yang lainnya yang disampaikan sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Nah, program literasi sekolah yang ada di sekolah kami itu mencakup beberapa hal. Yang pertama adalah kami membiasakan anak-anak untuk membaca buku, cerita atau pengayaan ataupun dari sumber-sumber yang lainnya itu selama 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Jadi ketika anak-anak masuk kelas, kami membiasakan untuk 15 menit sebelum pembelajaran dimulai anak-anak membiasakan untuk membaca buku ataupun yang lainnya. Kemudian memfungsikan lingkungan fisik sekolah seperti perpustakaan, pojok baca kelas ataupun di luar kelas. Nah, itu kami memfungsikan supaya anak-anak punya tempat atau wadah agar anak-anak punya minat baca terhadap apa yang dibaca. Kemudian yang selanjutnya adalah membuat mading. Nah, anak-anak kami minta untuk membuat mading tentang apa yang sudah dibaca dari buku ataupun dari sumber-sumber yang lainnya. Kemudian melakukan kunjungan rutin ke perpustakaan. Jadi kami juga memberikan sosialisasi kepada anak-anak agar kalau ada waktu longgar atau waktu istirahat kami membiasakan untuk membaca buku apapun ya, baik cerita, buku fiksi atau nisi di perpustakaan. Kemudian membuat resume bacaan dari suatu majalah atau koran. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua adalah bagaimana hasilnya literasi di sekolah? Hasil program literasi di sekolah ini kami laksanakan secara konsisten, berkesinambungan, dan sangat efektif, di mana dapat menghasilkan berbagai dampak positif, yaitu bagi siswa secara individu maupun bagi sekolah. Nah, manfaatnya yang dapat kami rasakan yaitu adalah pertama, peningkatan kemampuan literasi siswa, di mana dalam hal membaca, siswa menjadi lebih lancar dan cepat dalam membaca, serta mampu memahami teks yang lebih kompleks. Kemudian yang kedua, pemahaman materi pelajaran lebih baik. Siswa dengan kemampuan literasi yang baik akan lebih mudah memahami pelajaran yang lebih kompleks. Kemudian, yaitu minat baca menjadi lebih meningkat. Siswa lebih sering membaca buku-buku di luar jam pelajaran, mungkin waktu istirahat atau kalau ada waktu senggang, anak-anak bisa memanfaatkan waktunya untuk membaca buku. Kemudian
Selanjutnya yang ketiga, apakah program literasi ini sudah berjalan dengan baik? Untuk mengetahui apakah program literasi ini berjalan dengan baik, kami juga setiap minggu mengadakan evaluasi secara menyeluruh. Nah, karena keberhasilan program literasi ini tidak hanya guru saja, tapi juga harus bergantung pada stakeholder yang lainnya. Yang pertama adalah komitmen sekolah sendiri, ya. Apakah sekolah mempunyai komitmen untuk menjalankan program literasi ini secara berkelanjutan. Kemudian keterlibatan guru dan siswa itu juga menjadi hal penting dalam menjalankan program literasi di sekolah. Kemudian ketersediaan sumber daya, apakah di sekolah memiliki sumber daya yang cukup, misalnya buku bacaan, tempat yang nyaman, atau alat bantu belajar yang lainnya. Kemudian dukungan dari orang tua. Nah, dukungan dari orang tua, apakah orang tua juga mendukung dengan program literasi yang sudah dijalankan oleh sekolah. Kemudian jika program literasi ini berjalan baik, akan terlihat beberapa indikator, yaitu yang pertama peningkatan minat baca siswa, peningkatan kemampuan literasi siswa, peningkatan prestasi akademik, perubahan sikap dan perilaku siswa, terbentuknya komunitas literasi di sekolah. Nah, itu beberapa indikator jika program literasi yang sudah dijalankan di sekolah kami ini berjalan dengan baik. Pertama, minat baca siswa. Anak-anak lebih sering membaca buku-buku di luar jam pelajaran, ya, sangat menikmati kegiatan membaca. Maka dari itu program literasi ini sangat penting digalakan di sekolah kami. Kemudian nilai prestasi akademik jadi lebih meningkat, terutama dalam hal mata pelajaran yang membutuhkan kemampuan literasi. Kemudian perubahan sikap dan perilaku siswa menjadi lebih aktif, kreatif, dan juga kritis. Nah, itu beberapa pertanyaan yang diajukan oleh teman saya terkait dengan program literasi yang di sekolah. Karena itu saya menjawab dengan ini, dengan sebenarnya kondisi dan juga kemampuan yang ada di sekolah kami. Nah, mungkin itu saja jawaban atau beberapa alasan yang bisa saya sampaikan. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kamu baca? Kisah Kancil sama kura-kura. Oh, Kancil sama kura-kura ini dalam cerita ngapain? Kancil mau menyeberang sama air. Ada buaya mulai mendekat Terus tapi kembali lagi, dan buaya masih tahu kan sama Kancil kalau dia mau memanggil kawan-kawan. Kalau sudah memanggil kawannya, Kancil sudah mau memanggil kawan-kawan, dan Kancil pun pergi memanggil kawan-kawannya.
Sudah bisa nyebrang kancelnya. Belalang dan semut. Belalang bersahabat sama semut terus belalangnya bersahabat sama semut terus dia berdua mencari biji-bijian untuk dimakan. Terus dia makan Terus bukunya berjudul ceritanya gimana? Burung hantunya kenapa? burung hantu sedang tidur diganggu oleh belalang. Terus burung hantu marah dan belalang dipanggil ke sini. Belalang dipanggil siapa? Burung hantu. Terus dibilang apa? Dibilangin apa? Belalang ke sini. Saya kasih anggur. Terus sama burung belalang dimakan sama burung hantu. Terus setelah anggurnya dimakan, Itu aja, Bu. Itu aja. oh gitu. Belalang bilang apa kalau dikasih anggur? Bilang terima kasih. Ceritanya gimana? Terus Dia terus apa yang terjadi pada saat mereka bermain? Oh, ketiduran di pohon. Terus akhirnya iya? Setelah bangun terus iya. Tokohnya siapa aja? Nama-nama tokoh dalam cerita siapa saja? Abdul Talib, Terus Nabi Muhammad, iya. sama Aminah. Ceritanya gimana? Isi cerita bukunya? Dia apa? Menceritakan tentang apa? Buku yang kamu baca kemarin? Nabi Muhammad. Ceritanya Nabi Muhammad gimana? Madinah. Hah? Mekah. Di Mekah, di Madinah. Terus Nabi Muhammad bagaimana keadaannya? Sudah meninggal. Oh, sudah meninggal. Terus ceritanya Nabi Muhammad nyapain dek ceritanya sampean? Ini Apa? ngumpet. Ngumpet. Lah nyapa kok ngumpet? Sama orang Yahudi. Oh, mau dibunuh orang Yahudi. Akhirnya Nabi Muhammad selamat nggak? Enggak. Enggak. Ada yang menolong Nabi Muhammad nggak? Ada. Siapa? Abu Talib. Oh ya, ya wes.